Kita kalau hari Minggu itu sampai sistemnya kita buka tutup. Kalau udah, kita tutup. Nanti kita kalau bisa udah ada yang keluar lagi baru kita buka lagi. Sampai nolak pengunjung terus kan kalau hari Minggu itu. Kita kalau hari Minggu itu sampai sistemnya kita buka tutup. Kalau udah, kita tutup. Nanti kita kalau bisa udah ada yang keluar lagi baru kita buka lagi. Sampai nolak pengunjung terus kan kalau hari Minggu itu. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di desa di Jogja, di Bantul. Jadi sekarang saya lagi ada di warung soto batok Kangen Deso. Penasaran kan? Nah, nanti kita akan mengulas, kita akan belajar langsung dari pendirinya. Nah, di sebelah saya sudah ada Bu Dayang, sang pendirinya. Luar biasa guys, pendirinya cewek guys. Oke, Bu Dayang, makasih waktunya ya, Bu Dayang. Sama-sama Mas Erik. Maaf kalau ngerepotin ya. Enggak, dengan senang hati. Siap, oke. Bu Dayang, kita mau belajar-belajar nih dari Bu Dayang. Bisa ceritakan sedikit Bu Dayang, mulai dari soto batok ini berdiri sampai sekarang. Monggo. Aduh, cerita apa ya Mas ya nih? Dari awal berdirinya kita seperti juga, apa gitu? Bismillah baru belajar juga ya istilahnya. Ini kita berdiri tanpa sengaja sebenarnya. Ini kita berdiri di Agustus 2020. Oke, 2 tahun ya. 2 tahun ya. Sebenarnya dulu karena suami saya itu kan jual barang lawasan ya, antikan lawasan. Jadi untuk buka ke soto sebenarnya nggak sengaja. Karena dulu saya kan ada yang bangunan di depan itu ada kandang-kandang kebo sama limasan kecil-kecil itu cuma buat display dagangan sebenarnya. Terus ada banyak orang goes pada berhenti di situ, pada istirahat. Ini buat apa? Belum tahu, ini cuma buat display. Bu, ini bukan warung, dibikin warung kopi atau warung soto kayak gitu. Tapi belum kepikiran ke arah situ. Cuman lama-lama kok ngerasa pada goes, pada bawa makanan sendiri. Wah, ini tempatnya nyaman kayak gitu. Cuman memang dari dulu memang ada hayalan, ada keinginan hobi jajan. Makanya memang hobi jajan. Makanya jadi kayak gini, hobi jajan terutama soto. Setiap kali jajan di soto suka menghayal, wah kok seneng banget ya kayaknya buka warung soto. Kayak misalnya warung soto yang rame, warung soto kok kayaknya tempat sarapan yang enak. Terus semua kalangan suka, cuman menghayal gitu aja, tapi nggak ada keberanian untuk buka warung soto sebenarnya gitu. Ya, cuman sambil menghayal, sambil berdoa juga kalau pas jajan. Misalnya sukanya jajan di sini gitu. Terus tapi suami mendorong sebenarnya, ini sambil buka warung gimana? Tapi nggak ada keberanian sebenarnya, nggak ada nyali. Terus tanpa sengaja tiba-tiba ya, karena kita juga tadi karena sering berhayal dan berdoa juga. Dari hayalan dan doa juga. Terus kita dari hayalan dan dari hayalan dan berdoa itu akhirnya tanpa sengaja bulan Agustus itu, sebelum tanggal 12 Agustus itu kita didatangin PT Indofood. PT Indofood itu kalau nggak salah dari Semarang atau Jakarta gitu, pas gabungan itu 3 mobil kalau nggak salah kesini itu. Bilang boleh nggak ini saya sewa tempatnya, saya pinjam tempatnya buat kita santai goes di sini dari arah Prambanan ke Parangtritis gitu. Loh, rutenya kok ditunjukin ke sini, tapi saya nggak jual apa-apa Pak, nggak, kita minta disediakan soto, tapi maaf saya nggak jual soto. Ya gimana caranya lah kita sediakan soto. Aduh, bingung juga kan, Terus disewakan soto gerobak dorongan. Aduh, terus kebetulan adik saya juga udah buka bakso sebelumnya, adik saya yang itu. Terus saya nanya, Dek kamu gimana? Enggak Mbak, kamu aja yang nyoba sendiri. Aduh, akhirnya saya tekad-tekadan saya nyoba masak soto, iseng-iseng nyoba soto. Terus saya ada karyawan yang antikan itu suruh saya nyoba, gimana rasanya? Oh kurang ini Bu. Terus kita nyoba lagi, ini gimana rasanya? Oh, terus saya ada tetangga, gimana ngicipi rasanya? Oh udah lumayan. Terus akhirnya, kayaknya tetap nggak pede. Terus saya gimana ya, akhirnya saya ajak ada tetangga, kan kalau di kampung tuh kan Mas, kalau hajatan kan ada yang pintar-pintar masak, kok ahli-ahli masak. Mbak gimana Mbak, kita buka
mencoba kita buka warung soto tekatan yuk, kita buka warung soto tekatan. Akhirnya ya nggak apa-apa Bu, kita nyoba. Akhirnya sebelum tanggal yang PT Indofood itu minta kalau nggak salah tanggal 18 Agustus Mas, pas itu goesnya kita tanggal 12 Agustus, Bismillah di hari Rabu kalau nggak salah ya, kita tekatan buka warung soto itu. Warung soto itu, aduh mana kalau di desa apa ya laku, saya pikir gitu, mana melosok di desa. Malam-malam saya iklan, saya cuma foto bangunan aja, saya iklan Bismillah bisa akan dibuka ini. Nggak nyangka buka awal tamunya banyak banget, langsung banyak banget, saya merinding, ini tamu ya kok bisa banyak banget dari mana. Saya kaget. Ibu nggak beriklan di mana? Saya iklan waktu itu kan saya iklan di Facebook ikut Suara Piungan ya. Saya iklan di Suara Piungan. Terima kasih Suara Piungan. Terima kasih juga terutama PT Indofood yang sudah menginspirasi mendorong kami yang nggak nyangka jadi seperti ini sampai seperti ini. Dan terus akhirnya dari itu karena tanggal hari, jadi ingat itu merinding juga Mas, kok bisa ya sampai berdiri sekarang gitu. Akhirnya ya terus ya banyak juga sih, ada macam-macam sih. Oh jangan-jangan sesaat, jangan-jangan ini, tapi kita prinsipnya saya sih kalau orang usaha yang penting kita Bismillah sajalah Mas ya, kita Bismillah saja, yang penting kita mempertahankan rasa, terus kualitas juga, dalam artian juga kita waktu itu saya nggak mikir badi Mas, terus terang saya nggak mikir badi, untungnya saya nggak mikir. Pokoknya saya penting ngeracik, pertama dulu yang ngeracik saya, kan saya belum yang ngeracik saya jadi saya nggak mikir untungnya berapa, rugi atau enggak, udah saya racik. Pokoknya saya memang prinsipnya gimana kita jual harga 10.000 sudah dapat minum sama makan ibaratnya gitu. Waktu itu sudah dapat gorengan juga, tapi sekarang karena ada kondisi harga naik juga kita ngikuti dikit-dikit ya, kita ngikuti dikit-dikit, tapi dengan harga juga kita bisa harga miring. Ya itu gara-gara PT Indofood. Habis itu PT Indofood sudah datang kan Mas, kembali lagi cerita ya, PT Indofood udah datang, itu pesanan tuh 150 orang Mas, bayangkan baru pertama udah pesanan 150 orang kan kita gimana grogi. Habis PT Indofood itu udah datang ke sini, goes ke sini, berhenti di sini untuk semangat kita. Habis PT Indofood ngelanjutin perjalanan, tamu banyak lagi. Ya Allah, sampai sekarang akhirnya itu dari itu kita nggak sengaja itu. Menarik ya Bu ya. Jadi nggak sengaja ya Bu ya. Kalau udah rezeki nggak kemana ya Bu ya. Amin. Boleh tahu Bu, berarti dulu tanah ini punya Ibu? Iya. Seluas ini? Iya, yang sebelah sini itu dulu kolam Mas. Yang saya dirikan itu dulu kolam. Jadi apa ya, kalau orang Jawa nguruk itu namanya apa ya, kalau orang bahasa Indonesia nguruk itu apa ya? Nguruk ya, nguruk juga ya. Itu jadi dalamnya 3 meter itu kolam. Jadi lama-lama mundur gitu. Jadi dulu ini nggak ada apa-apanya, cuma kolam. Ya itu cuma kolam. Terus kita uruk ya. Terus tapi view-nya kita tetap belakang, tetap ada kolamnya. Jadi tetap kita ambil kolam belakang supaya kalau anak-anak main sambil kasih makan ikan. Itu jadi malah hal yang menarik di belakang itu malah kolamnya itu sekarang. Jadi dulu ceritanya yaitu ya ada Indofood ya. Ya. Indofood ada rencana goes. Habis goes kan lapar. Iya, ini rute pertama ceritanya kan, goesnya berangkatnya jam 6. Kemungkinan sampai sini jam setengah 7 atau jam 7 gitu Mas. Rute dari Prambanan, Hotel Galuh Prambanan menuju ke Parangtritis, yaitu karena nggak tahu kenapa rutenya yang diarahkan mapsnya itu ke arah sini gitu. Jalurnya ke sini, kok tertariknya juga bangunan yang itu saya dirikan itu, ada kandang-kandang kebu, barisan kandang kebu itu, gitu. Kandang kebu itu kandang sapi ya pada masanya dulu Mas itu. Oke, jadi marketnya sudah, ya alhamdulillahnya ada market yang datang ke Ibu. Amin. Ini enak banget ya kalau udah bisnis gini. Jadi market yang mendatangi kita, yang order, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Saya yakin Ibu Dayang pasti melakukan amalan-amalan ya sebelum itu berdoa. Saya nggak tahu ya. Nggak seberapa lah kitanya. Tiba-tiba datang rezeki tanpa persiapan, nggak pede juga, nggak terlalu pede bisa masak. Betul. Tapi ternyata dijalani sekali. Kok ya laris. Boleh tahu Bu, sebelum ada Indofood datang kan dibuka ke umum ya? Iya, dibuka ke umum, iya. Nah, boleh tahu nggak yang umum itu yang beli orang-orang sekitar sini atau jauh? Sepertinya orang sekitar sini, tapi juga orang luar Mas. Karena kita juga nggak kenal, naik sepeda motor gitu.
Ya tapi orang Jogja, orang Jogja Mas, orang Jogja yang awal-awal itu orang Jogja. Tapi seiring waktu dengan adanya kan pada bikin YouTube kan sekarang YouTube, terus bikin konten-konten apa di Maps juga pada di itu. Akhirnya ya lama-lama kalau Sabtu Minggu terutama ya itu tamunya luar kota. Paling Tamunya jauh luar kota. dari kota mana? Oh macam-macam Mas, ada Jakarta, Surabaya, Bogor, terus ya macam-macam. Oke, mereka taunya dari YouTube ya? Dari YouTube, dari IG, Instagram, dari TikTok. Dan saya tuh benar-benar gaptek ya kalau bikin kayak gitu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Terus yang bikin tuh malah, Bu ini saya tahu dari TikTok ini, terus tapi saya nggak pakai itu, saya nggak tahu kan anak saya yang Bu ini buka TikTok loh, kok malah banyak banget ya. Jadi saya nggak tahu yang bikin malah yaitu orang-orang pengunjung kayak gitu. Makanya saya terima kasih sudah dibuatin kayak gitu, saya malah nggak tahu, benar-benar buta kan. Oke. Waktu pertama kali buka itu memang piringnya pakai batok? Batok, memang sengaja pakai batok. Kenapa? Kayaknya karena suasananya sudah desa, saya pengen menunjukkan apa ya, suasana desanya semakin kalau mangkok sudah biasa ya. Nah, kayaknya udah suasana desa. Kalau pakai batok kan kayak makin desonya kan makin kerasa kan Mas ya. Jadi memang saya sengaja benar-benar mendatangkan konsep apa ya, deso, benar-benar deso banget gitu. Dengan sengaja saya bikin bangunannya nggak saya pelitur bagus, jadi alami apa adanya, kayunya juga kayu yang lawas-lawas jelek-jelek gitulah, ibaratnya kayu bulukan gitu ya kan. Tapi yang pada disukain sekarang seperti itu karena saya jual barang antik kan itu kalau orang Jakarta, orang luar, orang Bogor, Bandung itu sukanya kayunya yang original lawas, nggak mau yang dipelitur bagus gitu. Itu membuat inspirasi saya, oh ternyata sekarang yang pada disukai seperti itu ya. Itu udah sengaja nggak saya, ada yang nggak saya plester, sengaja benar-benar alami kayak gitu ya, biar memang sengaja menunjukkan suasana desanya seperti inilah gitu. Oke. Itu batoknya tadi ya, jujur saya memang waktu pertama kali kesini soto batok, saya makan dari batok. Ya kerasa ya desanya ya. Itu kayak gelasnya dari sesuatu bambu juga mungkin tambah kerasa ya Bu ya. Mungkin ya Mas ya. Sama gelasnya juga baru. Okay. Benar juga sih. Itu keren sih. Jadi teman-teman, saya kan dari Surabaya. Jujur saya bosen dengan hal-hal yang modern ya, saya dibilang ya. Begitu saya datang ke warung Ibu itu kan diajak temen. Teman kan bilang gini, ke soto batok pakai nutapos. Iya. Coba Mas Erik, Pak Erik dikasih tahu karyawan Mas Tintus. Ke soto batok Pak, bagus Pak tempatnya. Iya. Oh di mana itu? 1 kilometer dari kantor. Ya udah saya nyoba ke sini. Pas pertama kali ke sini, dah bener saya suka. Jadi orang kota bagi saya suka kayak meja gini ya. Iya. Ini kuno, saya seneng. Ya, yang saya nyarinya yang jelek-jelek. Jelek-jelek bener. Yang jelek-jelek kuno-kuno jelek. Jadi kayak otak saya orang kota itu udah nggak usah mikir kota. Begitu masuk ke sini. Sekarang pada bosan ya. Iya. Udah ini loh desa. Ada nuansa seperti ini. Iya benar. Ini saya suka banget. Jadi teman-teman tak kasih tahu nanti mau tak syuting ya. Jadi di sebelah ini sawah, di situ ada bukit. Iya. Itu ada cikar tuh, cikar lawas itu. Iya, itu kuno banget, itu udah berapa umurnya, puluhan tahun itu. Itu pada masanya, kalau sekarang kan cikar itu gerobak sapi kayak sapi. Kalau dulu pada masanya pakainya yang cikar lawas itu Mas. Jadi banyak aja setinggi orang ya. Itu 150-an. Itu. Jadi memang sengaja kita datangkan ya sekalian saya juga memang dagangannya seperti ini, sekalian saya juga menunjukkan inilah tradisionalnya pada masanya seperti ini. Jadi, jadulnya. Alhamdulillahnya punya suami yang kebetulan ya. Iya. Bisnisnya jualan di ini lawasan kayu ya. Jadi kolaborasi ya suami dan istri. Istrinya kuliner, suaminya kayu lawas. Di kayu lawasan, iya. Menyatu jadi begini guys. Wah, alhamdulillah klop ya Mas ya. Iya, terus ini untuk sekarang kalau menunya siapa yang mikir
ini tambah topping ini kan ada macam-macam tuh, Iya, ada iya, betul, sate Bang. ditambahin. Iya, Nah, itu siapa yang mikir? Iya, semua dari saya semua. Kayak kepala ayam itu ya? Iya, betul. Dari pokoknya dari ya karena dulu hobi jajan soto ya, jadi Iya. tahu oh di sini Ada topping ternyata ini, tambah ini. soto itu enaknya cocoknya dengan ini sate paru, sate telur, sate usus, ada mendoan kayak Iya. gitu kan Mas, ada bakwan khasnya orang desa lah, ada tempe mendoan, ada bakwan, ada bergedel cocoknya dengan soto kan Mas. Gitu. Oke, selama menjalani bisnis ini Bu, kan sudah 2 tahun ya. Ada nggak masa turunnya jadi bikin hati down, tantangannya kayak gitu? Pada masa turunnya jelas ada, pas COVID melejit itu ya, ada Iya. PPKM ya, kita udah ada karyawan banyak, Iya. nggak mungkin juga karyawan kita suruh pulang. Iya. Jadi tapi alhamdulillah saya tuh dari dulu orangnya dablek, nggak pernah rasa down gitu, nggak pernah ya Mas. Karyawan ada berapa saat itu? Waktu itu karyawan berapa ya Mas ya? Ya masih 12 kalau nggak salah 12. Kalau sekarang ya sekitar 20-an, kalau hari Minggu itu saya sekitar 35, hari Sabtu Minggu itu 35. Dari awal itu kalau nggak salah 12-15 waktu itu, 12-15 pada masa pas PPKM itu ya. Itu kalau down enggak sih Mas, tapi ya tetap prinsipnya suatu saat tetap akan ada baiknya, saya prinsipnya gitu. Tapi sampai kapan cuman gitu kan, pas PPKM itu sampai kapan ya kayak gini ya, itu cuma melayani bungkus padahal karyawan banyak. Kalau bungkus itu kan soto juga nggak seberapa enaknya kan Mas, kalau nggak makan di tempat ya. Terus kalau makan di tempat juga dibatasin jumlah orangnya, terus nggak boleh juga, aduh ya waktu itu sempat sedih, sempat nombok ya jelas, nombok Mas, karena pembelinya juga bisa dihitung kan. Kalau bungkus nggak mungkin lah itu, ya itu. Apa yang bikin bertahan masa PKM? Ya tadi kita prinsipnya nggak mungkin akan seperti ini terus kan, ya prinsipnya kita kan pokoknya berharap dan berdoa itu tadi terus. Ya saya sih dari dulu gini prinsipnya, saya cerita sama ibu saya tuh sampai heran, wong ra iso masak kok dodol soto. Makanya kayak dulu waktu ada iklan di TV, orang bejo lebih untung daripada orang pintar. Ya. Saya pokoknya berdoanya selalu jadi orang bejo kok Bu. Tapi saya yang penting tetap doa orang tua juga tetap nomor 1 Mas. Saya doa orang tua tetap nomor 1. Setiap kali mau menjalankan usaha apapun sama suami saya tetap minta doa restu orang tua. Nomor 1 tetap jelas itu. Luar biasa apapun itu. Dan setiap kali apapun yang saya minta doa sama orang tua, alhamdulillah ya. Tapi orang tua saya alhamdulillah yang masih dari pihak saya, pihak suami sudah nggak ada, jadi suami minta doa restu sama ibu dan alhamdulillah semua lancar, alhamdulillah gitu. Apapun itu, sekecil apapun itu, makanya sekecil apa saya curhatnya sama ibu saya kayak gitu. Oke, kita kembali ke belakang. Ketika ada Indofood datang makan, respon mereka apa? Enak. Wah, ini masakan apa? Wah, pakai batok. Ini kalau orang-orang Jakarta kan heran, ini apa nih? Oh, pakai batok, ini masakan apa ya? Pada rebutan, malah rebutan, tambah lagi gitu. Iya, tambah lagi. Jadi waktu itu toppingnya apa aja? Ada mendoan? Iya, cuman mendoan sama mintanya memang aja. Kita minta menu yang simple, sederhana, murah meriah gitu. Karena kita orang banyak gitu. 150 orang itu kan, jadi proporsi berapa dulu? Saya jual waktu itu proporsi ke Indofood. Kalau nggak salah berapa ya? 10.000 sudah sama gorengan. Jadi 10.000 itu soto sama minum sudah sama gorengan. Oke. Pas ya. Tapi itu juga bertahan lama Mas, bertahan lama dalam arti yang saya jual juga seperti itu. Saya bertahan beberapa lama. Saya naik itu baru beberapa lama, belum lama banget karena kondisi sekarang daging naik, minyak naik, itu aja. Terus harga kedelai juga naik, jadi mengikuti harga tempe juga kan Mas. Itu. Kalau nggak naik saya nggak akan naikkan harga kok Mas. Iya pasti. Setelah Indofood beli ke sini, besoknya udah nggak perlu beriklan lagi ya, orang datang sendiri ya Bu? Ya, orang datang sendiri, terus yang iklan malah itu pengunjung-pengunjungnya malahan lewat ya di-share sama teman-temannya. Jadi saya ngerasa ya, ini saya nggak pernah ngiklan apa-apa kok malah. 0 rupiah ya, budget iklannya. Saya nggak pernah ngiklan apa-apa, malah itu diiklanin sama pengunjung. Kalau sekarang
Harapannya apa lagi Bu dengan warung ini Bu? Harapannya ya kedepannya ya tetap soto batok tetap laris, rame, barokah, karena kita juga ngajak orang-orang kampung sini untuk kita ajak, ayo kita bareng-bareng gitu ya, memberdayakan banyak orang lah istilahnya. Gitu. Apa arti sebuah bisnis buat Budayang? Arti sebuah bisnis, saya nggak mikir apa-apa ya tentang bisnis itu, apa ya Mas ya, apa ya Mas, kalau bisnis saya malah nggak berpikir untuk bisnis itu ke apa gitu ya. Ya semua saya jalani saja sih Mas. Kadang orang yang nggak pernah punya planning ya sebenarnya ya Mas ya. Cuman apa jalan ya, bisnis tuh ya yang kalau dari dulu saya berharap gini Mas, kalau bisnis itu saya inginnya yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jadi kita berjalan bersama-sama, nggak bisnis yang saya individu, saya nikmati, saya jalan bersama-sama gitu. Gitu. Ya, gitu kayak karyawan. Sesimpel itu ya Bu ya, nggak ada planning, ya udah begitu saya dapat rezeki ini dijalani. Iya, dijalanin bareng-bareng. Saya ngajak orang-orang kampung, saya memberdayakan orang-orang kampung, terus orang luar juga. Kayaknya senang aja gitu, senang aja, nggak tahu ada sesuatu yang membuat senang aja di situ. Pernah ada komplain nggak dari pelanggan? Waduh, kalau komplain banyak sekali. Apa yang paling sering dikomplain? Yang jelas kalau Sabtu Minggu itu kan pelayanan lama. Padahal kita udah berusaha ya, tapi ya karena itu tamunya lebih banyak daripada yang lain kan Mas ya. Sampai berapa emang Kak? Ada berapa ratus orang kalau banyak Sabtu lah Minggu? Mas. Kita kalau hari Minggu itu sampai sistemnya kita buka tutup. Kalau udah kita tutup, nanti kita kalau bisa udah ada yang keluar lagi baru kita buka lagi. Sampai nolak pengunjung terus terang kalau hari Minggu itu. Hari Minggu sampai nolak pengunjung. Dan nggak terima reservasi kalau hari Minggu, makanya banyak komplainan. Kalau kita terima reservasi kita dikomplain juga. Loh gimana? Bu ini pokoknya itu sistemnya kayak rumah sakit itu, kayak dokter itu. Pokoknya mana yang dulu harus yang itu Bu. Nggak usah terima reservasi Bu. Gitu. Jadi kita bisa terima reservasi, mohon maaf hanya khusus di hari Jumat, Senin sampai Jumat. Itu yang komplain cewek apa cowok? Waduh, yang komplain banyak banget sepertinya. Cewek. Oh ya mungkin biasanya kayak gitu ya. Tapi juga cowok juga banyak yang komplain. Tapi ya kita gini Mas, gimana ya, kita tetap melayani pembeli seperti raja. Apapun itu, ya saya dengan dalam artian walaupun kita entah kita benar entah kita salah, saya tetap minta maaf, tetap berusaha introspeksi apa ya yang kurang dari kita kayak gitu. Gitu, dari keluarga-keluarga memang sebelumnya ada yang berbisnis juga Bu? Buka kuliner gitu? Sebenarnya kalau dari orang tua enggak ada. Dulu saya usahanya bukan ini Mas, dulu usahanya ada pakan ternak terus terang. Dulu adik saya tapi sebelumnya udah pernah kuliner duluan. Adik saya itu juga di bakso, di kuliner di bakso. Tapi beda, dia bakso, saya soto. Dua sisi yang berbeda. Ya hampir sama-sama kuah kan gitu. Sama-sama kuah. Kalau Ibu dulu sebelum buka usaha ini apa aktivitasnya? Ya kebetulan rumah tangga atau kerja dulu? Wirausaha sama suami kan. Suami yang bagian di barang antik kan Mas, saya bagian pengiklanan. Iklan saya dia ya itu lewat Instagram. Bisa saya cuma Instagram itu ngiklannya. Lewat Instagram itu yang iklan barang antik kan itu. Jadi kalau hunting barang kemana saya ikut cuman gitu. Terus iklan ya saya ngiklan kayak gitu. Ya cuman itu ngelayani. Dapat rezeki ini ya. Udah enak ini ya Bu ya. Tinggal terima itu aja. Doanya Mas. Alhamdulillah. Disyukuri Mas pokoknya. Oke guys, itulah sedikit perbincangan saya dengan Budayang. Buat kalian yang dari kota-kota dan ingin merasakan suasana desa, saran saya kesini guys. Kalian akan benar-benar ngerasain nuansa desa. Jadi ada apa aja sih? Ada mejanya dari kayu kuno, kursinya kayu kuno, semua ada kolam, kuno, iya. Ada sawah sebelah kiri guys, ada cikar ya. Cikar. Ya unik lah. Saya jujur orang Surabaya kesini tiba-tiba wah asik nih desa setiap banget. Sabtu Minggu ada live musik, bisa nyanyi bebas di sini, ngajak rombongan. Ada angin-angin gini guys di sini. Sepa-sepa seger sahdu gitu ya Mas ya. Oke guys, itu aja. Terima kasih
Bu Dayang ya. Sama-sama. Waktunya ya. Maaf Mas. ngerepotin bikin rempong. Dengan ternyata senang ya. hati, senang sekali kok nggak repot. Besok-besok bikin lagi ya. Insya Allah. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Ya. Dadah.